Judul novel Selamat Tinggal, penerbit Gramedia, harga 85.000 sampai 100.000 tergantung tokonya. Tahun terbit novel 2020 sampai 2021. Pengarang Terelie. Jumlah halaman 350. Novel ini menceritakan tentang seorang lelaki bernama Sintong tinggal sebagai penjual buku bajakan di sebuah stasiun kereta api. Selain sebagai penjual buku, Sintong juga berstatus sebagai mahasiswa semester akhir, yang dimana Sintong telah beberapa tahun menetap di universitas ibu kota. Suatu hari, saat Sintong sedang membereskan jualannya, dia tidak sengaja menemukan sebuah buku usang yang dimana buku itu hanya ada 5 di tanah air, dan sang penulisnya pun hilang entah kemana. Sejak saat itu, Sintong akhirnya memperbaiki skripsinya dan menjadikannya sebagai judul skripsi. Karena Sintong merasa mulai tidak nyaman dengan lingkungannya, yaitu dengan menjualkan buku bajakannya, Sintong akhirnya memberanikan diri untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya itu, dikarenakan Sintong dapat merasakan apa yang dirasakan penulis ketika karyanya dicuri oleh orang-orang yang tidak tahu malu dan dijual dengan harga pasaran yang lebih murah. Untuk kelebihan novel ini banyak sekali, mulai dari penulisan yang rapi dan sangat bisa membawa audiens ke dunia pemeran, feel yang sangat berasa dan sangat mewakili para penulis yang karyanya dijiplak oleh manusia-manusia tidak tahu malu. Saya ingin membacakan kekurangan pada novel kali ini. Nah, jadi karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, dan pasti novel ini memiliki kekurangan. Menurut saya, novel ini terlalu berat dalam penulisan kata. Mungkin karena target marketing bukan anak sekolah seperti saya. Tetapi selebihnya keseluruhan novel ini sangatlah bagus. Nah, jadi apa sih pesan moral yang kita ambil dari buku ini? Pesan moral yang bisa kita ambil dari buku ini adalah berhenti untuk membeli buku bajakan atau membaca buku bajakan, baik buku secara fisik maupun secara non-fisik. Nah, selain buku, di antara kita juga pasti sering menonton film-film bajakan. Nah, hal itu tuh sebenarnya tidak boleh lah teman-teman. Bahkan banyak undang-undang yang melanggar hal tersebut. Karena hargailah karya orang lain sekecil apapun itu. Novel ini juga memberi himbauan dan mengajak para pembaca agar dapat mengakhiri ketergantungan menggunakan barang atau produk bajakan. Yuk kita cintai dan kita hargai karya orang lain. Unsur intrinsik novel Selamat Tinggal Terelie ini, yang pertama ada tema. Tema dalam novel ini mengangkat tema tentang pembajakan karya tulis yang terus merajalela. Yang kedua, tokoh dan penokohan, ada Sintong Tinggal, Pak Den, Pak Lik Maman, Pak Darman, Bunga, Jess, dan Mawar. Yang ketiga ada alur. Alur yang digunakan dalam novel Selamat Tinggal ini adalah alur campuran. Yang keempat ini adalah latar waktu. Latar waktu yang terdapat dalam novel ini adalah pagi hari, siang hari, dan malam hari. Yang kelima adalah latar tempat. Latar tempat yang terdapat dalam novel Selamat Tinggal ini adalah di toko berkah, kampus, kos-kosan Babeh Naim, dan Gunung Gede. Yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Selamat Tinggal ini adalah menggunakan sudut pandang yang orang ketiga. Dan yang terakhir ada gaya bahasa. Dalam novel Selamat Tinggal karya Terelie diantaranya adalah majas metafora, personifikasi, hipersonifikasi, hiperbola, paradoks, ironi, zugma, litoses, metanomia, alusi, epitet, erotesis, dan simplok.